Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, jumpa lagi dengan saya Muhammad Lutfi Mahrus. Masih dalam serial akuntansi keuangan menengah. Kali ini kita akan membahas tentang teknis atau berbagai macam kondisi atau skenario dalam pembagian dividen saham preferen. Kita tahu bahwa saham preferen itu saham yang didahulukan pembagian dividennya, terus kemudian setelah itu baru dividen saham biasa. Nah, ada beberapa skenario atau kondisi pembagian saham preferen. Dalam hal ini pembagian saham preferen itu tergantung pada fitur atau fasilitas saham preferen tersebut. Sebelumnya kita pernah membahas bahwa saham preferen itu ada yang berfitur kumulatif, ada yang non-kumulatif, ada yang partisipatif, dan ada yang non-partisipatif. Nah, kita akan coba simulasikan beberapa contoh. Misalnya, bagaimana cara membagi kalau saham preferen itu non-kumulatif dan non-partisipatif, misalnya. Atau kumulatif dan non-partisipatif dan sebagainya. Jadi nanti ada 4 kombinasi yang akan kita bahas di sini. Masing-masing nanti disertai dengan contoh dan angka. Baik, untuk contohnya kita satu ilustrasi, kemudian nanti kita kerjakan dengan berbagai macam skenario sesuai dengan kondisi saham preferennya. Jadi dalam hal ini misalnya ada suatu perusahaan PT Anugrah membagikan 700 juta dividen kas, dividen tunai. Nah, saat itu diketahui itu dibagi untuk saham biasa dan saham preferen. Untuk saham biasa yang beredar saat itu total nilai parnya, jadi yang digunakan sebagai dasar dalam pembagian saham itu adalah total nilai par, baik total nilai par saham biasa dan total nilai par saham preferen. Karena kalau saham preferen itu dividen sahamnya berdasarkan persentase dari total nilai par, ya. Nah, di sini 4 miliar untuk diketahui total nilai par untuk saham biasa ada 4 miliar. Untuk saham preferen itu 1 miliar, ya, 1 miliar. Dan persentasenya 8%. Nah, itu sesuai dengan ketentuan perusahaan, ya, saat menerbitkan saham preferen. Jadi di situ disebutkan 8%, sementara total nilai parnya ada 1 miliar. Nah, berikut beberapa alternatif perhitungan, ya, atau berbagai macam atau berbagai skenario untuk menghitung dividen saham preferen sesuai dengan fiturnya. Baik, jadi fokus kita adalah bagaimana kita membagi 700 juta, saham biasa dapat berapa dan saham preferen dapat berapa. Baik. Jadi informasi yang paling penting tadi, dividen yang dibagikan tunai 700 juta. Nilai par, ya, total nilai par saham biasa yang beredar outstanding ada 4 miliar dan total nilai par saham preferen persentase 8%, ya, yang outstanding adalah 1 miliar. Nah, pertama, di sini diasumsikan karena non kumulatif berarti tidak terpengaruh oleh dividen in area. Jadi kalau non kumulatif berarti ya dividen yang sebelum-sebelumnya, seandainya masih ada tahun-tahun sebelumnya perusahaan tidak membagikan dividen, tidak mengumumkan dividen, maka itu tidak diperhitungkan lagi. Karena apa? Karena saham preferennya non kumulatif. Jadi kalau non kumulatif fokus ke pembagian yang saat ini periode berjalan. Jadi karena dia 8%, berarti 8% kali 1 miliar yaitu 80 juta. Itu untuk saham preferen. Karena dia juga non-partisipatif, artinya dia tidak dapat tambahan dividen saham lagi selain bagiannya. Jadi kalau non-partisipatif artinya dia tidak ikut berpartisipasi dalam tanda kutip, sehingga tidak dapat tambahan dividen selain porsinya dia yang 8% tadi. Sehingga begitu 80 juta dibagi, maka sisanya 620 juta untuk saham biasa. Itu kalau saham preferennya non kumulatif dan non partisipatif. Jadi cukup singkat, simple. Terus kemudian yang kedua adalah saham preferen
kalau seandainya saham preferennya itu kumulatif dan non partisipatif. Nah, di sini kalau kumulatif itu berarti kalau ada dividen yang belum dibayar karena sebelum-sebelumnya tidak mengumumkan dividen, maka haknya saham preferen diakumulasi dan dibayar atau dirapel di periode sekarang, periode saat diumumkan dividen. Contoh, misalnya 2 tahun tidak diumumkan dividen, gitu ya. Berarti ada dividen ada selama 2 tahun ya, selama 2 tahun. Ya, asumsi total nilai pernya sama ya, tidak berubah 1 miliar, sehingga ada dividen tunggakan dividen ya. Jadi dividen in area itu tunggakan dividen sebesar 80 juta itu per tahunnya ya. Jadi kalau 2 tahun yang belum dibayar adalah 160 juta. Karena ini kumulatif berarti ini yang dibayar duluan. Jadi ikut dibayar di tahun sekarang saat perusahaan mengumumkan dividen. Jadi saham preferen dapat yang ini tunggakan dividen 2 tahun, 80 kali 2 berarti 160 juta. Untuk pembagian dividen tahun berjalan adalah 80 juta. Nah, selesai. Kenapa tidak dapat tambah lagi? Karena dia non partisipatif. Jadi pembagiannya untuk saham preference dia akan dapat bagian yang tunggakan ya, yang sebelumnya belum dibayar akan dibayar di saat diumumkan dividen. Terus dia juga dapat bagian tahun berjalan. Jadi total 240, sisanya masuk saham biasa yang 460. Jadi itu ya teman-teman sekalian, bagaimana cara membagi dividen untuk saham preferen kumulatif dan non partisipatif. Itu yang kedua ya, alternatif yang kedua. Kemudian yang ketiga, nah ini adalah non kumulatif dan partisipatif penuh. Kata-kata partisipatif penuh itu artinya setelah dibagi dengan bagiannya dia sesuai proporsi persentasenya, maka saham preferen juga berhak untuk dapat sisanya dividen itu. Jadi dia dibagi lagi, dapat tambahan lagi sesuai dengan proporsi kepemilikannya dengan saham biasa. Nah, kita lihat contoh. Berarti kalau dalam kasus ini kan non kumulatif, berarti non kumulatif dia hanya dapat di tahun berjalan yaitu 80 juta. Nah, berarti kalau ini partisipatif penuh berarti dia akan dapat tambahan ya. Akan dapat tambahan pembagian dividen nanti akan dibagi sesuai dengan saham biasa. Proporsi dengan saham biasa. Nah, supaya fair, maka cara mekanismenya adalah pertama dibagi dulu sesuai dengan persentasenya saham preferen. Maksudnya gimana Pak? Misalnya, ini kan dividen tahun berjalan, saham preferen dapat 8% kali nilai par. Jadi saham preferen kalikan 8% kali 1 miliar 80 juta. Saham biasa juga dibagi dulu, baru nanti sisanya dibagi sesuai proporsinya. Jadi sebelum dibagi sesuai dengan proporsinya, maka baik saham preferen maupun saham biasa diberikan sesuai dengan persentase. Jadi persentasenya ikut saham preferen ya, supaya fair. Ketika saham preferen dapat 8% karena itu persentasenya, maka saham biasa juga ikut 8% kali nilai parnya. Jadi saham preferen dapat 80 juta, saham biasa dapat 320 juta. Jadi totalnya yang sudah dibagi 400 juta. Masih sisa 300 juta. Nah, sisa 300 itu cara baginya bagaimana? Cara baginya, karena ini partisipatif penuh, maka saham preferen dapat bagian lagi sesuai dengan proporsinya. Berarti kalau dalam hal ini berarti kalau kita lihat proporsinya kan ini total ini ya. Kita cek. Jadi sebenarnya kalau di total nilai parnya itu kan 5 miliar. Jadi saham biasa 4 miliar, saham preferen 1 miliar. Jadi total 5 miliar. Berarti sebenarnya kalau dari 300 juta itu berarti saham preferen dapat 1/5 kali 300 ya. Jadi kali 300 juta. Jadi ketemunya 60 juta. Itu untuk saham preferen. Terus kemudian saham biasa adalah 4/5 kali 300 juta. Jadi ketemunya 240 juta. Nah, ini pembagiannya. Atau teman-teman bisa ikuti juga cara yang ada di slide, yaitu hitung dulu persentasenya. Jadi 300 juta dibagi dengan total nilai par keduanya ya, 5 miliar. Jadi ketemunya 6%. Baru 6% dikalikan masing-masing ke nilai
parnya. Sama saja, ketemunya seperti ini. Nah, kemudian yang terakhir teman-teman sekalian, itu tadi yang ketiga ya. Yang terakhir adalah bagaimana kalau kumulatif dan partisipatif penuh. Nah, kalau kumulatif berarti ya tadi asumsinya 2 tahun belum dibayar ya, dividen in area-nya ada 2 tahun, tunggakan dividen, dibayar dulu 160. Terus kemudian setelah itu untuk tahun ini yang dividen in area-nya dulu. Terus kemudian untuk yang dividen tahun berjalan masing-masing seperti tadi caranya. Jadi apa? Dikalikan 8%, ya. Saham preferen dapat bagian tahun berjalan 80 juta, saham biasa 320 juta. Jadi total yang sudah dibagi 160 tambah 400, 560, sisanya yang akan dibagi secara proporsional. Karena ini partisipatif penuh, maka 140 juta. Nah, gimana caranya? Sama saja Bapak teman-teman sekalian. Jadi caranya bisa pakai cara yang tadi, yaitu 140 bagi 5, 2,8. Atau ya tadi teman-teman bisa dengan pakai cara kalau preferen berarti 1/5 kali 140 ya. Jadi 1/5 kali 140, maka nanti akan ketemu 28 juta. Begitu juga dengan yang dividen saham biasa, akan ketemu angka 112. Nah, begitu teman-teman sekalian, itu teknis cara membagi dividen preferen dengan berbagai macam alternatif. Jadi saya ulang lagi, kalau yang keempat ini memang saham preferennya dapat banyak ya, karena dia kumulatif, dia juga partisipatif penuh gitu ya. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau untuk kumulatif, hitung dulu yang kalau ada tunggakan dikasih dulu saham preferen. Kemudian yang kedua, pembagian tahun berjalan ya, dividen tahun berjalan 8%. Saham preferen dapat 8% kali nilai par, saham biasa juga dapat 8% kali nilai par. Berarti masih tersisa yang belum dibagi 140. Nah, itulah yang kemudian akan dibagi secara proporsional. Untuk teman-teman bisa menggunakan persentase dulu, hitung dulu persentasenya. 140 yang akan dibagi dengan total nilai par, jadi 2,8%. Setelah itu kemudian kalikan dengan nilai parnya masing-masing. Preferen dapat 28 juta, saham biasa dapat 112 juta. Atau bisa pakai langsung dengan proporsional, saham preferen berarti kan 1/5. Totalnya kan 5 ya, 5M. Jadi 1/5 kali 1 miliar berarti 200, kali langsung kalikan dengan yang dibagi 140. Jadi 1/5 kali 140 juta berarti ya 28 juta. Kemudian untuk saham biasa adalah 4/5 kali 140, ketemunya 112. Demikian pembahasan untuk dividen. Semoga bisa difahami, semoga bermanfaat, tetap semangat. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.